Alhamdulillah, masih bersama kitab Bulughul Maram dan kita masih membahas tentang Kitabus Shalah. Kita sudah sampai pada bab tentang al-masajid, bab tentang masjid. Ketahuilah bahwasanya masjid adalah termasuk dari perkara-perkara yang besar. Masjid termasuk dari syiar-syiar Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Surat Al-Hajj ayat 32. Wa may yu'azzim, barang siapa yang mengagungkan sya'airallah, syiar-syiar Allah, masjid termasuk syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu termasuk takwanya hati. Jadi salah satu tanda bahwa kita bertakwa kalau kita mengagungkan masjid. Mengagungkan masjid dengan cara kita sholat berjamaah di dalamnya, kita mengadakan pengajian di dalamnya, kita memakmurkan masjid tersebut dengan amalan-amalan yang baik. Ini termasuk dalam mengagungkan masjid. Masjid adalah tempat yang paling mulia. Kalau mau kita cari hadisnya, kata kuncinya al-biqa'. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul biqa', sebaik-baik tempat adalah al-masajid, masjid. Jadi sekarang kita berada di tempat yang terbaik. Wa syarrul biqa', adapun tempat yang paling jelek adalah al-aswaq, pasar-pasar. Hadis riwayat Tabarani dan disahihkan oleh al-Imam al-Hakim. Hadis yang semisal kita cari dengan kata kunci masajiduha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul biladi, tempat yang paling dicintai ilallah, oleh Allah, masajiduha, masjid-masjidnya. Maka kalau kita sekarang berada di masjid, insyaallah kita juga dicintai oleh Allah. Wa abghadul biladi ilallah, adapun tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Bukan berarti tidak boleh di pasar ya, tapi jangan bermaksiat di pasar karena pasar tempatnya maksiat. Baik, inilah sekilas fadilah masjid. Masih ada satu lagi fadilah masjid yang cukup besar, yaitu fadilah membangun masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan," barang siapa yang membangun karena Allah satu masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangun bagi dia satu rumah di dalam jannah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena itu kalau ada pembangunan masjid, marilah kita ikut andil, meskipun dengan satu semen atau dengan satu tenaga saja, ini sudah termasuk di dalam membangun masjid. Kita lanjutkan sekarang hadis yang ke-249 di dalam kitab Bulughul Maram. Ini nomor dalam kitab saya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, amara, telah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajid, untuk membangun masjid-masjid, fid-dur, di dalam rumah-rumah. Boleh juga diartikan di dalam perkampungan. Wa antunadzaf, dan bahwasanya dibersihkan. Wa tutayyab, dan diwangikan. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, wa sahhaha, dan Imam Tirmidzi mensahihkan irsalahu, bahwa hadis ini mursal. Hadis mursal termasuk hadis yang dhaif. Tetapi kesimpulan akhir sebagaimana kata Syekh Zuhairi, bahwasanya hadis ini derajatnya sahih. Adapun bahwasanya hadis ini mursal, ini kata beliau laisa bisyai', ini bukan suatu masalah. Artinya tidak menyebabkan kedhaifan hadis ini. Hadis ini menunjukkan tiga perkara. Pertama, bahwasanya amara, Nabi memerintahkan bibina'il masajid, membangun masjid. Membangun masjid ini hukumnya adalah sunnah menurut para ulama, bukan wajib. Maka amara di sini, perintah di sini, perintahnya jatuh hukumnya adalah sunnah. Kemudian kata-kata ad-dur
bisa diartikan dua, bisa diartikan rumah-rumah, bisa juga diartikan perkampungan. Perkampungan itu satu kumpulan rumah. Kalau orang Arab biasanya satu kabilah itu satu kampung, isinya beberapa rumah. Nah, satu kabilah ini mestinya ada masjid di situ. Nanti kabilah yang lain ada masjid lagi, ada kabilah yang lain ada masjid lagi, begitu. Imam Al-Bukhari tampaknya cenderung mengartikan ad-dur di sini adalah masjid, rumah, sehingga beliau mengatakan di dalam kitab sahihnya, babu al-masajidi fil buyuti, bab masjid-masjid di dalam rumah kita masing-masing. Jadi termasuk sunnah Nabi yang sudah mati, hendaklah dalam rumah kita itu ada masjid, alias tempat yang kita khususkan untuk sholat, untuk istri kita, untuk anak kita, untuk kita ketika kita sholat tahajud dan sholat sunnah dan sebagainya. Nah, kalau rumahnya sempit bagaimana? Menurut saya cukup bagi kita pasang sajadah, pasang sajadah di tempat khusus. Nah, itu adalah membangun masjid di dalam rumah kita masing-masing. Ini termasuk sunnah yang sudah mati karena tidak semua orang melakukannya. Maka mari kita lakukan ini. Dilakukan oleh Bara' bin Azib, wa shallal Bara' ibn Azib. Bara' bin Azib salat, ini seorang sahabat Nabi, fi masjidihi, di masjidnya, fi darihi, di dalam rumahnya sendiri, jama'atan, secara berjamaah. Nah, ini mungkin karena udzur, mungkin sakit atau hujan dan sebagainya, maka dia di masjid rumahnya. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan tunadzaf, masjid itu hendaklah dibersihkan. Dengan kata lain atau sebaliknya, tidak boleh kita membuang kotoran di masjid. Udah upil, mohon maaf, taruh di masjid, tidak boleh. Kemudian menggaruk-garuk gatal, kemudian kulitnya terlepas. Nah, ini harus diambil, dimasukkan kantong, jangan dibiarkan di masjid karena ini semuanya mengotori. Kemudian tutayyab, dikasih wewangian, terutama pada hari Jumat, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, hendaklah diwangikan pada hari Jumat. Hadis 250. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatalallah, semoga Allah melaknat al-yahud, orang-orang Yahudi. Kenapa? Ittakhadhu, mereka menjadikan kubur anbiyaihim, kuburan para nabi mereka, masajida, sebagai masjid-masjid. Hadis muttafaqun alaih. Dan Imam Muslim menambahkan, wan nasara, juga orang-orang Nasrani melakukan hal yang serupa. Hadis ini menunjukkan haramnya membuat kuburan sebagai masjid. Apa maksud membuat kuburan sebagai masjid? Mari kita lihat riwayat Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ila qabr, janganlah kalian itu salat kepada kuburan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh At-Tabarani. Kemudian dalam riwayat Tabarani ada tambahan, wala tusallu ala qabrin, dan janganlah kalian salat di atas kubur. Berarti ada dua larangan. Salat menghadap kubur tidak boleh, salat di atas kubur juga tidak boleh. Ini ada kuburan, kita tidak berada di atasnya tapi menghadap kepadanya, tidak boleh. Kemudian kita sholat di atasnya juga tidak boleh. Jadi gundukannya dijadikan sebagai tempat untuk sujud wajahnya, ini juga tidak diperbolehkan. Maka dua-duanya nggak boleh. Nah, di sini perlu saya bacakan apa yang dijelaskan oleh Al-Amir As-Sun'ani di dalam kitab Subulus Salam, karena cukup penting, karena kondisinya merebak di Indonesia ini. Kata kuncinya wa qasadal barakah. Kok enggak ada? Atau tabarruk. Nah, di sini beliau menampilkan penjelasan yang salah. Apa itu penjelasan yang salah? Imam Baydawi mengatakan, wa amma adapun man ittakhadha masjidan, siapa yang membangun masjid fi jiwari salih, di samping kuburan orang saleh. Jadi tidak menghadap kepadanya, tapi di sampingnya, kuburannya di selatannya misalnya,
wa qasadat tabarruka bil qurbi minhu, dan tujuannya adalah untuk mengambil barokah dengan mendekat kepada kuburan tersebut. La li ta'zimin lahu, tidak untuk mengagungkan kuburan tadi, wala li tawajjuhin nahwahu, juga tidak menghadap kepadanya karena kuburannya hanya di sebelahnya. Fala yadkhulu dzalika fi dzalikal wa'id, maka ini tidak termasuk dalam ancaman tadi. Ini penjelasan Baydawi. Nah, kemudian dikomentari oleh Imam Al-Amir As-Sun'ani, qultu, saya mengatakan, qauluhu la li ta'zimin lahu, penjelasan beliau bahwasanya mendekat ke kuburan tidak untuk mengagungkan, yuqalu, ini dijawab, ittikhadul masajid biqurbihi, membangun masjid di dekat kuburan, wa qasdit tabarruki bihi, dan tujuannya untuk tabarruk dengan kuburan tadi, itu adalah ta'zimun lahu, itu sudah termasuk mengagungkan kuburan tadi. Jadi menurut beliau sama saja, meskipun kuburannya berada di sebelahnya, tapi kalau tujuannya adalah untuk tabarruk, untuk mengambil barokah dari kuburan tadi, maka itu sudah termasuk pengagungan terhadap kuburan tersebut, dan itu tidak boleh. Maka beliau menjelaskan, wala dalila 'ala ta'lil bima dzukir, enggak ada dalil sama sekali terhadap penjelasan yang beliau sudah jelaskan tadi. Wadh-dhahir annal illah, bahkan yang zahir, larangan ini, larangan salat menghadap kuburan atau di atas kuburan ini sebabnya adalah saddudz dzari'ah, untuk menutup perantara kepada kesyirikan. Karena lama-lama orang menjadi bodoh, kemudian setelah bodoh mereka melihat orang-orang sholat menghadap kuburan, dikira bahwasanya kuburan itu menghasilkan barokah, dikira bahwasanya kuburan itu adalah Tuhan dan sebagainya. Nah, maka sebelum terjadi kebodohan itu ditutup oleh syariat Islam, tidak boleh sholat menghadap kuburan atau di atas kuburan. Maka kalau sudah ada kuburan, nggak usah dekat-dekat ke situ. Artinya sengaja gitu, sengaja mari kita cari lahan dekat kuburan supaya masjid kita barokah. Nah, itu nggak benar. Kalau memang dapatnya lahan dekat kuburan, nggak ada masalah, bukan tujuannya untuk mengambil barokah, maka itu nggak ada masalah, insyaallah ta'ala. Mari kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, kata-kata qatala kalau dari sisi bahasa artinya memerangi, tapi tadi saya terjemahkan melaknat. Kenapa? Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la'anallahu, Allah melaknati orang-orang Nasrani yang mengambil kuburan orang-orang saleh sebagai masjid. Nah, maka satu sama lain hadis ini saling menafsirkan. Kemudian ada masalah yang lain, yaitu pada kata-kata anbiya'ihim, mereka Yahudi Nasrani menjadikan kuburan Nabi, kuburan para Nabi sebagai masjid. Muncul pertanyaan, bukankah nabinya orang-orang Nasrani hanya satu, yaitu Nabi Isa saja? Antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi yang lain. Nah, maka bagaimana dikatakan sebagai anbiya'ihim, para nabi mereka? Nabinya cuma satu kok para, itu gimana? Nah, maka jawabannya adalah bahwa orang-orang Nasrani itu memang nabinya satu, yaitu Nabi Isa alaihissalam, tetapi mereka selain menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid, juga menjadikan tokoh-tokoh mereka sebagai masjid kuburannya. Tidak hanya para nabi saja, tetapi para tokoh-tokohnya. Nah, sehingga berarti yang dijadikan kuburan banyak. Nah, maka karena banyak bisa diungkapkan dengan kata-kata jamak, anbiya'ihim, para nabi. Maksudnya para nabi dan wakil-wakil mereka atau pembesar-pembesar mereka atau orang-orang soleh mereka. Maka di sini tidak ada masalah ketika disebutkan dengan kata-kata para nabi mereka. Dari mana tahu bahwasanya orang-orang Nasrani menjadikan orang soleh, kuburan orang soleh sebagai masjid? Dari hadis yang lain. Mari kita lihat. Kata kuncinya wasalihihim, kanu adalah mereka, yattakhiduna menjadikan kubur anbiya'ihim, kuburan para nabi mereka, wasalihihim dan juga orang-orang saleh mereka, masajida sebagai masjid-masjid. Lah, ini sudah terjadi sekarang ini, Pak, di kalangan umat Islam. Saya datang ke Madura melihat kuburannya Syekh Mbah Syekhona Khalil. Nah, itu ternyata kuburannya sudah ada sejak dulu. Baru setelah itu dibangun masjid di sampingnya.
Mungkin tujuannya tadi ya, tidak menghadap tetapi mengambil barokah. Tapi sudah dijelaskan tadi, mengambil barokah itu salah karena itu mengagungkan. Kemudian kesalahan yang kedua yang saya lihat itu orang-orang yang salat di situ betul-betul menghadap kepada kuburan. Karena kuburannya itu adalah ini masjid ya. Nah, tengah-tengahnya ada mihrab, tempat imam begini. Kemudian utaranya mihrab langsung ini kuburan. Sehingga orang-orang yang salat di shaf yang pertama di bagian kanan sini, maka dia menghadap kepada kuburan. Dan antara orang yang salat dengan kuburan itu tidak ada tembok, sehingga kita salat bisa melihat kepada bentuk atau wujud dari kuburan Mbah Khalil tadi. Nah, ini sudah jelas-jelas termasuk pelanggaran terhadap syariat, dan inilah yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya umat Islam ini nantinya akan mengikuti langkah orang-orang Yahudi Nasrani selangkah demi selangkah. Beliau mengatakan la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum atau sunanal ladzina min qablikum. Sungguh kalian akan mengikuti adatnya orang-orang sebelum kalian, shibron bi shibrin, selangkah sejengkal demi sejengkal, au dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, hatta law salaku juhra dabbin, seandainya mereka memasuki lubang biawak, la salaktumuh, pasti kalian juga akan memasuki. Artinya mereka melakukan perkara bahaya, kita akan tiru-tiru, ikut-ikutan melakukan bahaya tadi. Qalu, maka para sahabat bertanya, siapa itu orang-orang sebelum kita? Al-Yahud wan Nasara? Apakah orang Yahudi dan Nasrani? Beliau mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Nah, ini hadis muttafaqun alaih menunjukkan bahwa betul-betul sudah terjadi apa yang disampaikan oleh Nabi, umat Islam mengikuti langkah Yahudi dan Nasrani. Maka alhamdulillah di masjid ini tidak ada kuburan ya. Baratnya tidak ada kuburan, sampingnya tidak ada kuburan. Memang area masjid jangan dijadikan sebagai tempat kuburan ya. Kita lanjutkan hadis 251. Walahuma, dan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim min hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kanu, adalah mereka ini adalah orang-orang Nasrani maksudnya, bukan orang Yahudi ya, adalah mereka orang Nasrani. Idza, apabila mata telah mati fihim pada mereka ar-rajulus salih, seorang laki-laki yang saleh, banau, mereka membangun ala qabrihi, di atas kuburannya, masjidan, satu masjid. Wa fihi, dan di dalam hadis itu disebutkan ulaika, mereka adalah syirarul khalqi, seburuk-buruk makhluk. Jadi termasuk makhluk yang buruk di hadapan Allah adalah kalau menjadikan di atas kubur ada masjidnya. Berarti sholat di atas kubur atau menghadap kubur sama juga karena dilarang dua-duanya, menghadap atau sholat di atasnya. Hadis 252, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah mengutus khailan, pasukan berkuda, berarti ini perang. Ini dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Faja'at, maka mereka datang, birajulin, dengan seorang lelaki, maksudnya tawanan, namanya Thumamah bin Uthal. Farabatuhu, lalu mereka mengikat Thumamah bisariyatin, pada satu tiang, min sawaril masjid, dari tiang-tiang masjid. Hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Hadis ini masalahnya adalah hukum orang kafir masuk di masjid. Boleh enggak? Menurut hadis ini boleh. Menurut dalil yang lain tidak boleh. Lah terus bagaimana cara mengkompromikan? Mari kita lihat dulu dalilnya yang melarang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal musyrikuuna najas, tiada lain orang-orang musyrik itu najis. Karena najis maka fala yaqrabul masjidal haram, jangan mendekati, maksudnya jangan memasuki Masjidil Haram ba'da amihim hadza, setelah tahun ini, tahun yaitu ketika Nabi melakukan haji pada waktu itu. Ini diteriakkan pada tahun 9 Hijriah, kemudian Nabi hajinya 10 Hijriah. Ini surat At-Taubah ayat 28. Jadi surat At-Taubah ayat 28 menunjukkan orang kafir tidak boleh masuk masjid. Sementara hadis ini menunjukkan orang kafir boleh diikat di tiang masjid, berarti masuk masjid. Nah, maka di sini ada perselisihan pendapat para ulama. Penulis kitab ini Ibnu Hajar, beliau termasuk bermadhab Syafi'i. Madhab Syafi'i membolehkan orang kafir masuk masjid kecuali satu, Masjidil Haram, nggak boleh. Maka di sini
Nabi mereka mengikat orang kafir ini di satu tiang dari tiang-tiang masjid. Ini maksudnya adalah Masjid Nabawi, karena masjidnya Nabi di Madinah, Masjid Nabawi. Berarti boleh di Masjid Nabawi. Adapun yang tidak boleh, sebagaimana ayatnya tadi, Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram saja, itu adalah mazhab Syafi'i. Tapi saya ingat sudah pernah kita hadirkan di majelis ini, salah satu teman saya, Ustadz Nur Hadi, menulis satu buku berjudul Hukum Orang Kafir Masuk Masjid. Kesimpulannya yang paling kuat insya Allah bahwasanya orang kafir tidak boleh masuk masjid, masjid apapun juga, Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau masjid di sini, Masjid Nur Jamil sama saja, kecuali kalau ada maslahat. Ada apa? Maslahat, ada keperluan yang menyebabkan maslahat. Nah, di sini maslahatnya apa? Ini orang kafir, seorang tokoh diikat di tiang masjid, di tiang begini, supaya apa? Dia melihat aktivitas kaum muslimin, melihat bagaimana mereka sholat, khusyuknya, bagaimana mereka pengajian, mendengarkan juga apa hukum-hukum Islam dijelaskan dalam pengajian ini. Ini ada maslahatnya, supaya dia paham bagaimana Islam yang sesungguhnya. Kalau sudah paham pasti akan tertarik kalau memang hatinya bersih. Kalau sudah masuk Islam, kalau pemimpin masuk Islam, rata-rata biasanya kabilahnya semuanya ikut masuk Islam. Dan itulah yang terjadi terhadap Thumamah ini. Akhirnya dia 3 hari didatangi oleh Nabi. Ditanya hari pertama, gimana kondisinya? Nah, kemudian dia masih belum masuk Islam. Hari yang kedua ditanya lagi. Hari yang ketiga, akhirnya dia masuk Islam. Keluar dari masjid, menuju ke tempat kamar mandi, kemudian syahadat masuk Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh orang kafir masuk Islam untuk suatu maslahat, apalagi diharapkan Islamnya ini nggak ada masalah. Bapak Ibu rahiman rahimakumullah, di masjid-masjid agung itu saya biasa melihat tulisan non muslim dilarang masuk. Nah, itu saya sangat setuju sekali. Ini sudah sesuatu yang bagus, ya, sesuai dengan apa yang sudah kita jelaskan tadi. Meskipun di masjid-masjid di Indonesia, jadi tampaknya tidak mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Kalau pendapat Imam Syafi'i boleh selama bukan Masjidil Haram, ya. Tetapi kalau kita perhatikan, di sini Allah mengatakan apa? Innamal musyrikuna najas. Orang-orang musyrik itu najis. Ini sebabnya tidak boleh masuk Masjidil Haram. Fala yaqrabul Masjidil Haram. Kalau begitu, hukumnya tidak khusus untuk Masjidil Haram, karena sebabnya ada di mana-mana. Orang kafir masuk ke masjid kita, dia najis, tetap najis. Masuk ke Masjid Nabawi, tetap najis juga. Masuk Masjidil Haram, sama juga. Maka di sini kata-kata Masjidil Haram tidak mengkhususkan hukumnya untuk Masjid Haram, tapi karena kondisinya waktu itu disampaikan di Masjidil Haram. Nah, ini perlu kita pahami seperti ini, supaya tidak salah paham dalam memahami dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tayyib. Kemudian hadis berikutnya 253. Wa anhu, dan dari beliau siapa? Abu Hurairah lagi, radhiyallahu anhu, anna Umar radhiyallahu anhu marra, di sini tertulis murra, salah ya, marra. Beliau melewati bi Hasan bin Thabit, seorang penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam, usianya 120 tahun. Yumshidu, dia mendendangkan nasyid, mendendangkan syair fil masjidi, di dalam masjid. Kata-kata mendendangkan syair itu bahasa Arabnya yumshidu. Di kitab antum apa mas? Yumshidu apa yangshudu? Yumshidu. Nah, ini kitabnya sudah benar, karena sebagian kitab itu yangshudu, salah, itu harus diganti. Yumshidu, ya-nya di dhammah, sinnya di kasrah. Karena kalau dibaca yangshudu artinya berubah. Kembali ke sini. Yumshidu, dia menasyidkan syair fil masjid, di dalam masjid. Falahadha, maka Umar melirik ilaihi, kepadanya. Maksudnya melirik itu mengingkari, ya, kamu kok bernasyid di masjid, gimana kamu? Faqala, maka Hasan berkata, qad kuntu, sungguh aku dulu, umshidu, menasyidkan syair, wa fihi, dan di dalam masjid ini, Masjid Nabawi, man huwa khairum minka, ada orang yang dia itu lebih baik daripada kamu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaqun alaih. Artinya Rasulullah tidak mengingkari, kenapa kamu mengingkari? Nah, maka hadis ini menunjukkan bolehnya apa? Bernasyid di dalam masjid. Tapi perlu diperhatikan. Apa yang perlu diperhatikan? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Beliau mengatakan, asy-syi'ru bimanzilatil kalam. Syair itu seperti perkataan-perkataan yang lain. Fahasanuhu kahasanil kalam. Maka syair yang bagus seperti perkataan yang bagus. Wa qabihuhu kaqabihil kalam. Syair yang buruk seperti perkataan yang buruk. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, derajatnya sahih. Artinya gini, saya ringkas. Ada hadis melarang syair di masjid, ada hadis membolehkan syair di masjid. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya baca hadis ini. Yang dilarang itu adalah qabihuhu, syair yang jelek. Yang diperbolehkan itu adalah hasanuhu, yang bagus. Dengan jawaban yang lain juga boleh, yaitu kita baca hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala tarfa'u aswatakum, jangan kalian mengeraskan suara kalian, fatu'dzul mu'minin, maksudnya di masjid, maka kalian akan mengganggu orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang salat. Berarti syair yang dilarang yang mengganggu orang-orang salat ketika ada orang-orang salat. Syair yang diperbolehkan kalau tidak sedang ada orang-orang yang salat, maka diperbolehkan. Ini hadis riwayat Baghawi, derajatnya sahih. Tapi maka hukumnya bisa dua, ya, bisa boleh, bisa tidak boleh, bisa haram, bisa mubah, tergantung kepada kondisinya. Kemudian di sini kita ambil pelajaran. Fihi man huwa khairum minka. Rasulullah membiarkan Hasan menyampaikan syair di masjid, sementara Umar tidak tahu. Ini menunjukkan apa? Kadang-kadang orang yang alim, orang yang ilmunya tinggi, orang yang mulia sebagaimana Umar bin Khattab, kadang-kadang ada sebagian hadis Nabi dia nggak tahu. Kadang-kadang ada sebagian hadis Nabi yang gampang lah, seperti ini kan masalah gampang seperti ini, tapi dia sendiri nggak tahu. Nah, ini sesuatu yang wajar. Ini maksudnya saya sampaikan kenapa? Jangan mengatakan bahwasanya kesepakatan ulama mazhab yang 4 itu berarti adalah dalil, bukan. Seandainya ada satu masalah 4 mazhab sepakat hukumnya A misalnya, ini bukan berarti bahwasanya ini adalah satu vonis yang pasti benar, nggak begitu. Karena ulama mazhab itu sebenarnya kalau kita kumpulkan sepanjang sejarah bisa kita temukan ulama mazhab sejumlah 80 orang. Imam Thawri ulama mazhab, Imam Laits ulama mazhab, Imam Sufyan ibnu Uyainah ulama mazhab, Imam At-Tabari ulama mazhab, Hasan Al-Basri ulama mazhab. Hanya mazhab-mazhab mereka sudah punah. Kenapa punah? Murid-muridnya tidak melanjutkan. Ya seperti pengajian seperti ini. Saya punya pengajian, kalau nanti saya tidak punya murid yang bisa melanjutkan, dia punah akhirnya. Akhirnya habis pengajiannya. Tapi ada seorang guru, kiai yang pintar sekali, membangun pesantren, murid-muridnya banyak, kiainya mati, murid-muridnya bangkit melanjutkan. Nah demikian juga mazhab seperti itu. Maka dari 80 mazhab yang sangat banyak itu, tersisa sekarang 4 mazhab. Karena itu, kalau 4 mazhab sepakat mengatakan sesuatu, jangan dikatakan, oh ini sudah vonis pasti benar, enggak begitu. Bisa jadi juga kebenaran adalah apa yang berbeda dengan kesepakatan 4 mazhab ini. Maka dalil, sudah saya ulang-ulang, dalil itu yang bisa dijadikan hujah itu hanyalah 4 saja, atau 3. Pertama, Al-Quran, kalam Allah. Kedua, hadis, sabda Nabi. Yang ketiga, ijma, kesepakatan para ulama. Kalau mau ditambah lagi, yaitu qiyas terhadap Quran dan Sunnah. Udah itu aja. Adapun kesepakatan 4 mazhab ini bukan dalil. Artinya kalau ada kesepakatan 4 mazhab, kemudian kita memilih pendapat yang lain yang menurut kita dalilnya lebih kuat, nggak ada masalah. Saya kasih contoh misalnya, 4 mazhab tidak membolehkan orang junub, orang haid sentuh Al-Quran. Tapi sebagian ulama mazhab membolehkan orang haid, orang junub sentuh Quran. Dan saya memilih pendapat tersebut, nggak ada masalah. Rata-rata dari 4 mazhab berpendapat wanita haid, orang junub tidak boleh baca Quran. Bolehnya hanya sebagian ayat aja, sepotong atau 2 potong, ya, tidak sampai 1 ayat. Tetapi pendapat yang lebih kuat insya Allah, orang haid, orang junub boleh baca Quran. Dan itu pendapatnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan ulama sahabat juga. Maka boleh kita taklid kepada Ibnu Abbas, sebagaimana boleh kita taklid kepada mazhab-mazhab yang lain. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sudah selesai masalah ini, yaitu tentang hukum nasyid di masjid. Kita lanjutkan hadis berikutnya 254. Nah,
Kemarin sudah pernah kita bahas bahwasanya masjid yang di depannya ada kuburan itu ada 3 macam. Yang pertama, kalau antara masjid dengan kuburan tadi ada pemisah, baik itu tembok, baik itu jalan, maka ini disepakati ulama boleh, nggak ada masalah. Kedua, kalau antara masjid dengan kuburan tadi tidak ada pemisah selain tembok masjid, maka ini diperselisihkan oleh para ulama. Tapi yang zahir bagi saya wallahu alam adalah ini diperbolehkan. Kenapa? Karena kita salat tidak menghadap kuburan, tapi kita salat menghadap tembok masjid. Tidak disebut menghadap kuburan. Kemudian pendapat, tapi untuk kehati-hatian paling bagusnya tidak dilakukan. Artinya jangan bersengaja naruh kuburan di barat masjid. Kemudian yang ketiga, apabila antara orang salat dengan kuburan tadi tidak ada penghalang, maka di sini disepakati para ulama tidak diperbolehkan. Sehingga kalau betul-betul kita salat melihat kepada kuburan, maka ini sepakat ulama tidak boleh. Tapi hadis 254. Nah, kalau orang kafir datang ke masjid karena menghadiri undangan orang muslim itu, orang kafir datang ke masjid menghadiri undangan orang muslim, ini tidak termasuk maslahat. Karena ini hanyalah keperluan pribadi dia saja, bukan maslahat sebagaimana dalam hadis tadi. Maka seyogyanya untuk orang-orang kafir yang diundang walimah di masjid, taruh di luar masjid, di tempat parkiran masjid. Mohon maaf, Anda kafir, di luar masjid aja. Kalau mau masuk masjid silahkan mengucapkan syahadatain, kita persilahkan masuk. Nggak apa-apa. Nah, menyambung masalah tadi masalah makam dan ya. seperti yang itu kan banyak ada banyak yang lama itu itu kan terus ada jendelanya. Saya pernah sholat di itu saat Jumatan itu jendelanya juga terlihat. Kalau saya menghindari ini, saya tidak mau sholat di masjid yang jendelanya terbuka sementara di depan jendela ada kuburan, karena sama dengan kita menghadap kuburan. Kenapa? Karena kita melihatnya. Melihat berarti apa? Menghadap kepadanya. Kalau jendelanya ditutup, kita tidak menghadap kepada kuburan, tapi kita menghadap kepada jendela. Nah, maka untuk kehati-hatian, hindari masjid tersebut. Atau kalau memang kita sudah terlanjur di situ, ya pilih shaf yang selatan yang tidak menghadap kepada kuburan tersebut. Karena biasanya masjid-masjid besar kan itu kan, masjid-masjid penuh yang besar, maka biasanya hanya di utara saja yang ada kuburannya, bagian selatannya tidak ada, maka bisa kita gunakan yang selatan itu. Hadis 254, wa anhu, dan dari Abu Hurairah lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a, barang siapa yang mendengar, rajulan, seorang laki-laki, tapi perempuan juga sama saja, yang syudu. Nah, di sini yang syudu. Di kitab antum apa, Mas? Dilihat. Yang syudu apa yung syudu? Man sami'a rajulan yang syudu. Nah, yang syudu sudah benar, karena yang syudu itu artinya adalah mencari dengan mengumumkan, dhalatan, satu barang yang hilang. Jadi misalnya datang ke masjid kemudian mengatakan, siapa yang tahu HP saya yang kemarin tertinggal di masjid. Nah, itu berarti yang syudu. Kalau tadi syair itu yung syidu. Nah, di sini yaknya di fathah, shinnya di dhammah. Yang syudu, mencari dengan mengumumkan, dhalatan, satu barang yang hilang, fil masjid, di dalam masjid. Falyaqul, maka hendaklah orang yang mendengar tadi mengatakan, la raddahallahu alaik, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barang hilangmu kepada kamu, mudah-mudahan ora balik sisan. Fa innal masajida, karena masjid-masjid itu lam tubna li hada, tidak dibangun untuk kayak begini ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan tidak bolehnya kita mengumumkan mencari barang-barang yang hilang di dalam masjid. Para ulama memberikan solusi. Kalau seandainya HP kita tertinggal di masjid, kemudian hilang, solusinya gimana? Solusinya adalah antum tunggu di luar pintu masjid. Setiap ada orang yang keluar atau masuk, kita tanya, Pak, kemarin lihat HP enggak? Jadi intinya jangan di dalam masjid, ngumumkannya di luar masjid, enggak ada masalah. Kalau di dalam masjid nggak boleh. Wah, ini pintunya dua, gimana? Nah, tutup satunya, supaya mereka lewat sini semuanya. Supaya kita tanyai semuanya, nggak ada masalah kalau memang diperlukan. Ini solusi dari para ulama, ya, intinya jangan mencari-cari di dalam masjid.
Kemudian para ulama berselisih pendapat apa hukum dari melakukan hal ini. Pendapat pertama mengatakan haram, dan itulah yang sesuai zahir hadis ini. Kemudian falyakul, hendaklah kita mengucapkan kepada dia, semoga Allah tidak mengembalikan barang hilangmu kepadamu. Ini juga diperselisihkan apa hukum mengucapkan doa ini. Sebagian ulama berpendapat hukumnya wajib, sebagian ulama berpendapat hukumnya adalah sunnah, ya. Kalau wajib berarti kita harus mengucapkannya, ya. Tidak boleh takut kepada orang tersebut, tidak boleh pekewo, ya kita ucapkan kepada dia, ya. Kalau memang pekewo karena dia teman kita, ya diucapkan sambil tersenyum, ya. Mudah-mudahan barang murah balik, ya, sambil senyum, ya. Dia insya Allah nggak marah. Kalau sambil mencerang, ya gitu, pasti dia marah, ya. Kemudian di sini Rasulullah mengatakan masjid tidak dibangun untuk ini. Nah, pertanyaannya, masjid dibangun untuk apa? Kita cari hadisnya. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama tiada lain innama hiya tiada lain masjid-masjid itu liqiraatil Quran, untuk membaca Al-Quran. Jadi silahkan datang ke masjid baca Quran. Wa dzikrillah, untuk zikir kepada Allah. Jadi silahkan datang ke masjid untuk zikir atau untuk kajian termasuk zikir. Wassalah, dan juga untuk salat. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Maka masjid itu untuk perkara-perkara akhirat, bukan perkara-perkara dunia. Mencari barang yang hilang ini perkara dunia, maka tidak pas dilakukan di masjid. Termasuk juga jual beli di masjid. Hadis 255. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza apabila raaitum, kalian melihat, mayyabi, orang yang menjual, au yabta, atau membeli, fil masjid, di dalam masjid, faqulu, maka katakanlah kepada dia, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan untung untuk bisnismu ini, ya. Dengan kata lain, semoga bisnismu bangkrut. Hadis riwayat Nasai, Tirmidzi, dan dihasankan oleh Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan sama larangan jual beli di masjid. Kalau yabi, menjual di masjid tidak boleh, maka para ulama katakan nempelkan iklan dagang di masjid juga nggak boleh. Ini tolong mas, ya. Masjid ini ada tempelan iklannya, itu kalau ada tempelan dagangnya ditarik, ya. Karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jual beli dengan iklan sama saja, karena lil wasail hukmul maqasid, perantara hukumnya sama dengan tujuannya. Iklan itu kan tujuannya juga dagang, maka hukumnya disamakan. Nggih. Untuk mengumumkan orang yang meninggal, para ulama katakan hukumnya adalah makruh, sehingga kalau bisa tidak dilakukan. Apalagi zaman sekarang sudah banyak wasilah-wasilah yang kita bisa menggunakannya untuk mengumumkan orang mati. WA dan sebagainya udah cukup. Kalau zaman kuno dulu memang mbah-mbah biasa pakai itu. Karena kalau kita pakai mic masjid ini sekampung sudah dengar semuanya. Tapi sekarang sudah gampang sekali, tidak usah pakai mic masjid, tidak usah digunakan, karena hukumnya makruh menurut para ulama-ulama kita. Nah, ketika kita menentukan, tapi diinginkan di papan, itulah tempat. Ya. Kalau mengumumkan ada barang yang hilang, bukan mencari barang yang hilang, maka di sini bukan termasuk hadis ini. Yang termasuk hadis ini adalah yang syudu mencari. Jadi jangan salah terjemah. Yang syudu itu bukan mengumumkan, tapi yang syudu itu mencari dengan mengumumkan. Beda lagi kalau mengumumkan. Jadi misalnya ada HP yang hilang, yang tertinggal di masjid. Kita tidak mungkin mengambil HP tersebut, dan HP tersebut kalau dibiarkan di masjid akan mengganggu. Maka perlu untuk maslahat masjid supaya HP-nya tidak mengganggu masjid, perlu diiklankan di masjid, ditulis misalnya, ya ada HP yang tertinggal, silakan hubungi takmir. Insya Allah nggak ada masalah, tidak termasuk dalam hadis ini, karena di sini yang syudu itu mencari artinya. Kemudian di sini ada kata-kata fakulu, ucapkanlah kepada orang yang dagang di masjid, semoga Allah tidak memberikan untung padamu.
ini juga diperselisihkan ulama apa hukum mengucapkan doa ini. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Dan yang zahir adalah wajib karena diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang zahir adalah diucapkan dengan suara yang keras, bukan dengan batin dalam hati. Tapi kalau kita pegewoh sama orangnya, yang batin dalam hati insyaallah cukup, tetapi lebih bagusnya kita ucapkan dengan suara. Wallahu taala alam bisawab. Inilah yang dapat kita baca pada malam hari ini. Adapun sisa waktu kalau masih ada, kita buka untuk tanya jawab secara bebas. Monggo, Pak. Jadi barang yang tadi itu